Kita doa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita lanjutkan dengan doa sebelum kita mulai mendengarkan firman. Selamat siang Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, Kau telah memanggil kami semua untuk hadir di sini mendengarkan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami juga sungguh-sungguh dapat mengerti dan menangkap pesan yang Kau sampaikan melalui anak-Mu Ika. Berkatilah Ika, Bapa, agar apa yang Ika sampaikan semua berasal dari-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berbicara saat ini sampai dengan selesainya. Biarlah Engkau mengambil alih semua acara kami, dan Engkau yang berselenggara atas pendalaman Alkitab hari ini, siang ini, dan bisa menjadi berkat bagi kami semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ika. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat Shalom. Hari ini Jakarta cukup panas ya. Luar Sampai biasa panasan. Pagi-pagi aja.
Pagi-pagi aja biasa masih gelap, sekarang udah panas, udah terang. Oke. Tema kita hari ini adalah melepaskan kutuk. Kalau Bapak Ibu semua, termasuk saya ya, dengar kata kutuk itu yang ada di kepala kira-kira konotasinya tuh baik atau enggak sih? Kalau saya pribadi, saya konotasinya agak-agak gimana gitu ya. Kan kita juga nggak mau kalau dikutuk. Jadi berasanya seperti sesuatu yang tidak enak gitu. Dan mulai bulu kuduk mulai berdiri, mulai tegak terkait dengan sifat-sifat atau kekuatan-kekuatan spiritual yang ada di alam semesta ini dan juga kekuatan fisik. Kemudian kalau kita berbicara dengan anak-anak atau cucu-cucu kita atau keponakan kita tentang kutuk, yang ada dalam pikiran mereka adalah cerita-cerita dalam dongeng-dongeng Disney atau dongeng-dongeng sejarah seperti kita punya dongeng yang terkenal yang dikutuk mamanya jadi patung batu itu Malin Kundang. Dikutuk karena tidak mau mengakui orang tuanya, ibunya, maka ibunya mengutuk dia menjadi patung batu. Nah, konotasi-konotasi tersebut membuat apa yang terpikir di dalam pikiran kita menjadi negatif, menjadi sesuatu hal yang serem gitu. Takut. Tapi kemudian kita juga di dalam Alkitab mempunyai kitab-kitab atau cerita-cerita, kisah-kisah yang mengetengahkan tentang kutuk. Contohnya ular yang dikutuk. Kemudian ada juga Adam dan Hawa dan juga yang lainnya. Sehingga kata kutukan itu semakin membuat kita mempunyai image yang negatif. Dan sering juga kita menganggap bahwa kutukan itu berupa nasib sial. Kalau saat ini ya, sekarang ini setelah kita mulai dewasa, kutuk itu nasib sial. Atau misalnya kita dengar orang-orang di sekitar kita ada yang pernah mengatakan diguna-guna, dikutuk, itu semua adalah akibat sakit hati, iri, marah, dan benci terhadap seseorang. Atau mungkin juga karena dia ingin sesuatu sesuai dengan keinginannya dia. Dalam Perjanjian Lama, kisah kutukan dalam Adam dan Hawa, juga ular, ada di dalam kitab Kejadian. Kitab pertama di dalam Alkitab kita. Manusia pertama di dalam sejarah manusia, Adam dan Hawa. Allah baru menciptakan Adam dan Hawa. Tapi kemudian Hawa digoda oleh iblis, orang ketiga ini, tokoh ketiga ini membuat pasangan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa dan mereka kena kutukan. Kita lihat dulu kata kutuk sendiri di dalam Kamus Besar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutuk itu artinya doa atau kata-kata yang diucapkan yang mengakibatkan kesusahan atau bencana terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Mengutuki, menyumpahi, itu sama juga artinya dengan kutuk. Nah, ketika saya browsing di Katolisitas, definisi daripada kutuk di sana disebutkan to call down evil on someone or something. Artinya call down itu memutuskan, mengurangi apa yang seharusnya dia miliki terhadap sesuatu. Nah, call down evil on someone or something ini dapat berupa spiritual, hal yang spiritual, ataupun hal yang fisik untuk sementara atau untuk selamanya. Nah, kita awali pembahasan kita kali ini, kutuk ini di dalam Perjanjian Lama. Beberapa orang ini
dikisahkan mengalami kutukan di dalam kehidupan mereka. Contohnya yang pertama Adam, Hawa, ular, dan tanah. Kemudian kita kenal ada Kain dan Habil. Lalu yang ketiga yang saya ambil, sebenarnya ada beberapa lagi tapi kita mau ambil 3 saja. Ada Ham, Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang anak dari Nabi Nuh. Yang dikutuk adalah Ham. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat dari Adam dan Hawa dulu. Di Kejadian 3 ayat 14, karena Hawa termakan oleh bujukan rayu dari iblis lewat berupa ular, kemudian dia mengajak Adam untuk bersama-sama makan buah. Nah, itu ceritanya kita semua juga udah tahu ya. Untuk makan buah yang oleh Tuhan dilarang. Karena buah itu saya sendiri tidak yakin ya kenapa sebenarnya Tuhan tidak memperbolehkan makan buah tersebut. Saya sendiri tidak yakin karena saya belum hadir gitu di dunia itu. Tapi beberapa ahli pernah mengatakan bahwa ada yang memang buah itu pohon itu diciptakan agar membuat manusia itu patuh kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia itu punya kelemahan dan lewat pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Tuhan ingin bahwa pohon ini dapat memberikan Adam dan Hawa kepatuhan dalam mendengar aturan-aturan atau hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Tapi nyatanya dia termakan oleh bujuk rayu iblis. Di Kejadian 3 ayat 14, kita buka sama-sama ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Ini kejadiannya setelah Allah mengetahui bahwa mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular tersebut, ular itu. Katanya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Jadi ular dikutuk di antara semua ternak, semua binatang-binatang yang ada, ternak dan hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Itu tadi kutukan kepada ular. Mungkin saat itu ular punya kaki ya. Tapi karena dia berbuat dosa, kakinya sama Tuhan dihilangkan. Jadi dia harus melata. Melata seperti menggeserkan badannya dengan tanah. Gitu. Lalu berfirmanlah Allah kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ini berarti kepada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah, kutukan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Sepanjang hidupnya, seumur hidupmu, engkau harus bersusah payah mencari rezeki dari tanah. Nah, ini terbukti ya, kalau sekarang kalau kita mau bekerja harus bekerja keras, harus ulet, harus rajin. Tidak dengan tanah ditiup-tiup aja bisa menghasilkan uang. Tidak dengan ditiup-tiup atau disiram-siram saja tanah bisa menjadikan bahan makanan. Harus ditanam dulu benihnya, kemudian dirawat sehingga bisa menjadi makanan. Contoh kita ambil padi. Ketika menanam padi, tanah harus dibajak dulu, kemudian dimasukkan padi-padinya,
tanaman-tanaman padi yang kecil-kecil. Setelah itu diberi air yang cukup. Setelah diberi air, ketika padi sudah mulai tinggi dan mulai berbulir, itu harus dijaga supaya tidak dimakan hama, tidak dimakan tikus, sampai akhirnya menjadi beras yang siap kita makan. Nah, mungkin itu salah satu contoh sederhana, bersusah payah mencari rezekimu. Kemudian di ayat 15, Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini permusuhan antara wanita dengan ular, dengan iblis. Nanti kita bisa lihat ketika ada patung Bunda Maria yang menginjak kepala ular. Nah, kemudian di kitab Wahyu juga nanti ada ceritanya. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Dan ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah kamu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Di sini Tuhan mengatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa posisinya daripada wanita. Dan ini terjadi pada saat di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru, posisi wanita saat itu adalah orang nomor 2 yang tidak punya kuasa sama sekali. Yang makanya di dalam Injil-Injil di perjanjian baru dikatakan bahwa harus menolong janda-janda dan orang miskin. Kenapa? Karena janda itu kalau hari gini janda masih bisa bekerja, single parent masih bisa bekerja. Kesempatan kerja lebih banyak. Pada zaman itu wanita-wanita hanya diam di rumah, memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Dalam hal peribadatan pun mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama. Boro-boro misalnya saya perempuan ya, saya perempuan bisa punya kesempatan untuk berbicara. Boro-boro seperti itu. Yang punya hak berbicara semua adalah laki-laki. Bisa kita lihat juga bahwa ada orang Lewi dan imam-imam, orang Farisi, orang Yahudi, semuanya laki-laki. Di dalam film tentang Yesus, semua imam-imam adalah laki-laki. Nggak ada perempuan. Perempuan hanya bawa-bawa makanan, atau misalnya mendengarkan, atau misalnya dia menyiapkan air, menyiapkan tempat. Nah, itu. Posisi perempuan adalah posisi di bawah laki-laki sebagai orang kedua di dalam masyarakat. Dan yang pasti ya, kita perempuan semua pasti tahu bahwa ketika kita melahirkan, nggak seenak makan es krim. Nggak seenak minum panas-panas gini, enak banget ya minum es buah gitu, atau minum jus, atau minum teh manis, nggak seenak itu. Ketika mengandung banyak resiko-resiko, ketika hamil banyak resiko-resiko yang harus diperjuangkan oleh seorang ibu. Ini kutukan yang diberikan Allah kepada Kain, Habil, kepada Adam, Hawa, dan ular. Kemudian yang kedua, kutukan juga diberikan kepada Kain. Setelah Adam dan Hawa, mereka punya anak Kain dan Habil, terjadi juga apa yang satu kisah yang sungguh tragis menurut saya ya. Karena hanya masalah persembahan diterima atau tidaknya pun membuat Kain menjadi iri hati dan marah besar. Mungkin karena orang tuanya mengalami hal ini, karena dia terpisah dari Allah, sehingga mungkin Kain dan Habil diceritakan oleh orang tuanya bahwa jangan suka main-main sama Allah ya, gitu. Dulu kita begini, ada kutukannya. Sehingga ketika persembahannya dipersembahkan kepada Allah kurang baik daripada Habil, maka timbul iri. Mungkin juga dia takut, dia mungkin juga
takut seperti orang tuanya, sehingga membuat Kain membunuh Habil. Padahal Allah sangat tahu melihat segala macam yang terjadi di bumi. Apalagi waktu itu manusia bumi baru diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia belum sebanyak sekarang, keturunan dari Abraham tuh masih belum terjadi, masih dirancangkan oleh Allah. Nah, kita ini sudah seperti pasir di laut, bintang di langit tak terhingga jumlahnya. Saat itu jumlahnya masih sedikit dan Kain tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan dapat melihat. Ini terbukti ketika Allah bertanya, adikmu di mana? Lalu Kain berjawab, kita lihat ya di Kejadian 4, mulai dari ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Lalu jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, berarti dia berbohong kepada Tuhan. Artinya dia tidak tahu, dia belum paham bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan itu melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dan di ayat 10, apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Bapak Ibu, ini bukan artinya darah bisa berbicara, bisa teriak-teriak ya, horor banget. Tidak, artinya bahwa Allah Maha Tahu. Allah sungguh-sungguh mengetahui, dan saat itu ketika Adam dan Hawa dihukum oleh Allah, diusir dari Taman Eden, mereka terpisah dengan Allah. Terbukti dengan mereka mencari dahan-dahan untuk menutupi tubuh mereka. Ketika berada di dalam Taman Eden, mereka tidak perlu daun-daunan untuk menutupi tubuh mereka. Ketika mereka telah diusir dari Taman Eden, mereka harus mencari daun-daunan untuk menutup tubuh mereka. Nah, di ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Terpisah jauh dari Allah. Terpisah, mereka semakin jauh dari Allah. Dan kita baca di ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kemudian kata Kain di ayat 13, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka sebarang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Bapak Ibu, Kain walaupun sudah bersalah dan dia dikutuk oleh Allah, dan tanah bukan merupakan tempat untuk dia, Kain kan berburu ya, senang berburu. Tanah bukan lagi tempat untuk dia bisa mengandalkan kehidupannya. Artinya dia tidak bisa lagi bertani. Tapi dia harus pergi dari satu tempat ke tempat menjadi pengembara. Tapi di ayat 15, Tuhan berkata, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, Bapak Ibu, Kain minta keringanan sama Tuhan. Tuhan, kalau aku nggak boleh jadi petani, tidak bisa hidup dengan tanah, lalu aku harus mengembara. Nah, aku ketemu sama banyak orang. Di sana pastilah orang akan membunuh aku.
Tapi Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, dia akan dihukum 7 kali lipat. Allah menyertai Kain. Allah melindungi Kain. Dan kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh. Artinya Kain diberikan berkat khusus yang luar biasa. Selamat terhindar daripada segala macam mara bahaya. Di sini kita bisa lihat kenapa Allah memberikan kutuk, tapi kemudian Allah memberkati. Yang ketiga, kita lihat Ham, anak daripada Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Nuh selesai dengan proyeknya, proyek perahu raksasa, lebih raksasa dari Titanic. Setelah selesai dengan Bahtera Nuh, mereka tinggal menetap dan menjadi petani. Satu saat, Nuh sedang memanen hasil perkebunannya, kebun anggur. Lalu dia minum hasil perkebunan air anggur itu, dia minum hasil perkebunan yang telah diolah menjadi air anggur itu, kemudian dia minum sampai dia mabuk. Dan pada saat dia mabuk, namanya orang mabuk ya, berarti zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Namanya orang mabuk tuh nggak inget apa-apa. Dan dia membuka bajunya sampai dia tidak berpakaian. Ketika itu, Nuh ada di dalam kemahnya, dia tidak berpakaian di dalam kemahnya. Saat itu Ham melihat ayahnya. Kemudian dia bergegas menemui kedua saudaranya, Sem dan Yafet, kedua kakaknya. Lalu sikap yang diambil Ham berbeda dengan Sem dan Yafet. Sem dan Yafet segera mengambil kain lalu membentangkannya di bahunya. Mereka berdua membentangkan di bahunya, tapi mereka memasuki kemah. Ayah mereka memasuki kemah Nuh tidak dengan berjalan ke depan, tapi mereka mundur ke belakang. Mereka mundur ke belakang sehingga ayahnya yang ada di belakang tidak terlihat oleh mereka. Dan saat itu, kalau melihat orang yang tidak berpakaian merupakan sesuatu yang tabu, yang melanggar aturan, melanggar hukum. Oleh karena itu, makanya Ham, anak yang paling bungsu, dihukum atau dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kita lihat di Kejadian 9 ayat 24. Kejadian 9 ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, maka berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kenapa dikatakan di sini Kanaan? Karena Ham adalah nenek moyang daripada orang-orang yang tinggal di Kanaan. Itu. Bapak Ibu, dari 3 kisah ini, Adam, Hawa, ular, Kain, Habil, dan anak Nuh, kalau kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, tentunya cerita ini seperti cerita dongeng atau cerita film. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kalau seseorang melakukan kejahatan, melakukan kelalaian, maka ia pasti dihukum. Tapi kalau kita artikan secara lebih mendalam lagi, kita artikan, kita lebih mengenal apa daripada kutuk itu di dalam Alkitab, kita akan menemui banyak nilai-nilai, banyak arti-arti yang lain. Bukan kutuk hanya sebagai arti harafiahnya saja, dihukum, dinista. Tapi ketika kita merenungkan lebih dalam, akan kita temukan hal-hal lain. Kita coba lihat satu persatu dari kisah Adam dan Hawa. Bagi saya,
Dulu saya pernah mempunyai pemikiran seperti ini, kok Tuhan jahat banget sih? Kok apa Tuhan sebegitu kejamnya? Apakah Tuhan sangat-sangat pemarah sehingga mengutuk manusia hingga saat ini? Hingga saat ini kita masih sering dengar ya bahwa ada kutuk turunan, bahwa ada dosa turunan, bahwa ada dosa Adam dan dosa Hawa. Ya, kita sering masih mendengar orang-orang ataupun siapa yang ada di sekeliling kita pernah berkata seperti itu. Dosa Adam, dosa turunan, kemudian wanita sampai sekarang terbukti kalau melahirkan seperti mama saya bilang kalau melahirkan itu perjuangan setengah hidup setengah mati katanya. Ada di tengah-tengah, mau hidup ya hidup, mau mati ya mati gitu. Itu cerita zaman dulu, cerita orang-orang tua zaman dulu. Saya pernah berkata, kok kenapa ya Tuhan sampai segitunya? Ngapain Tuhan ciptakan manusia kalau dia menghukum manusia? Ngapain juga Tuhan taruh itu pohon yang ranum yang membuat manusia itu ngiler pengen makan. Kelihatannya seperti enak banget. Ngapain juga Tuhan letakkan pohon itu kalau Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah? Maksudnya untuk apa? Saya pernah bertanya-tanya seperti itu. Katanya Tuhan mengasihi manusia, tapi kenapa Tuhan menghukum mereka? Tapi kenapa Tuhan menghukum manusia? Bapak Ibu semua, Allah kita tidak pernah mengutuk manusia. Ini yang saya dapatkan ketika saya mulai merenungkan terus-menerus kenapa kok Allah gitu. Di samping saya juga membaca beberapa buku dan membaca juga tafsir-tafsir daripada Alkitab. Allah tidak pernah mengutuk manusia. Buktinya pada kasus Kain, dia mengutuk Kain. Dia tidak dapat menjadi petani, dia dikutuk untuk menjadi pengembara. Tapi Tuhan memberikan perlindungan. Tidak ada seorang pun akan mampu mencelakai Kain. Bahkan Tuhan memberi tanda bahwa Kain punya perlindungan khusus, sepertinya punya tameng khusus. Dia tidak akan tersakiti. Dan juga Tuhan akan menghukum orang yang berbuat jahat kepada Kain 7 kali lipat. Nah, tadi diusir. Terus udah gitu sekarang diiniin. Maunya Tuhan apa sih? Gitu. Tuhan tidak mengutuk, Tuhan tidak membuat kita sengsara, tapi Tuhan sedang mendidik. Allah sedang mendidik. Allah kita sebut dengan Bapa. Bapa itu adalah orang tua yang mendidik. Kalau Bapa menghukum anaknya, misalkan menghukum zaman saya dulu ya, di kamar mandi. Masa di kamar mandi terus sampai seminggu, sebulan, 2 bulan gitu? Tentu tidak kan ya. Paling hanya beberapa menit atau misalkan setengah jam. Kalau anaknya udah minta ketok-ketok, udah minta keluar, panggil papanya, sudah minta maaf, pasti papanya juga akan iba, nggak tega gitu sama anaknya. Tuhan tidak seperti Allah yang pemarah, Allah yang jahat, Allah yang kejam. Tuhan mengutuk untuk membuat kita sadar. Allah mendidik Adam, Hawa, Kain, Habil, dan Ham, mendidik bahwa mereka harus mematuhi hukumnya Tuhan. Tentu saja hukumnya Tuhan saat Adam dan Hawa dan Adam, Hawa, Kain, Habil, dan Ham ini berbeda dengan hukum Tuhan saat ini ya. Saat ini kita berada di dalam masa waktu setelah Yesus disalibkan dan bangkit. Zamannya mereka Yesus masih belum ada, belum turun. Yesus masih bersama-sama dengan Allah di surga. Allah menghukum manusia, tapi Allah juga menyediakan jalan keluarnya, menyediakan solusinya bagi manusia.
untuk tetap bertahan di dalam masa hukuman itu. Tidak mungkin Allah mengusir, mengutuk, tapi dia tidak memberikan jalan, dia tidak menopang kita. Contohnya lagi, Adam, Hawa, Kain, Allah tetap menyertai mereka. Kemudian, kalau Allah mengutuk, lalu menyertai, lalu memberkati, artinya antara kutuk dan berkat itu terasa begitu dekat. Kutuk dan berkat itu terasa beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Mengapa Tuhan mengutuk dengan harapan bahwa ketika kita dihukum, kita akan segera sadar akan kesalahan kita dan segera bertobat, berbalik lagi kepada Allah. Itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kenapa harus kepada Allah bertobat? Kenapa harus kepada Allah mengaku, berbalik, mendekat kepada Allah? Kenapa? Kenapa Allah itu begitu dipuja-puja? Kenapa Allah itu harus diperlakukan seperti itu gitu? Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Kan Allah udah tahu, kan Allah sayang. Terus kenapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus memuliakan? Kenapa harus bergantung kepada Allah? Nah, jawabannya adalah karena tanpa Allah kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tanpa Allah kita akan mendiami kerajaan maut. Dengan Allah kita akan tinggal di dalam kekekalan. Dengan Allah kita akan tinggal di dalam kerajaan surga. Nah, Allah yang begitu mengasihi manusia, dia tidak mau kita itu tinggal di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, walaupun sebenarnya Allah mengutuk, menghukum, dia menyediakan jalannya. Sama seperti misalnya saya menghukum anak saya yang tidak mau buat PR. Dihukum. Dihukum maksudnya apa? Supaya buat PR. Buat PR itu supaya apa? Supaya nanti di sekolah dia juga tidak dihukum. Kalau dihukum aja ya nggak apa-apa lah, tapi ada hal lain. Supaya nanti juga dia mengerti, mengulangi apa yang sudah diajarkan, supaya dia mengerti. Buat apa mengerti? Supaya nanti dia kalau ulangan dapat nilai bagus. Buat apa nilai bagus? Supaya nanti dia naik kelas. Lalu buat apa naik kelas? Supaya nanti dia dapat menyelesaikan sekolahnya. Buat apa menyelesaikan sekolah? Supaya nanti dia dapat hidup, dapat bertahan ketika dia terjun di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tarik-tarik semua, ujungnya adalah untuk kesejahteraan kita semua. Ujungnya adalah buat kita juga, bukan buat Allah. Allah sudah mulia, Allah sudah berkuasa, Allah sudah maha tahu, Allah sudah punya segala-galanya. Allah sudah memiliki apa yang tidak kita miliki, namanya juga Allah ya. Tidak perlu lagi dia ngemis-ngemis kepada kita untuk supaya cari-cari muka gitu. Memang harus kita cari muka kepada Allah ya, tapi cari muka di sini dalam arti Allah itu bukan sesuatu yang seperti di dunia ini, gila hormat gitu, enggak. Allah tuh enggak seperti itu. Memuliakan Allah itu ujung-ujungnya ya seperti anak tadi yang tidak buat PR. Pada saat kita menghukum anak kita karena dia tidak buat PR, artinya kita mau supaya dia sadar. Supaya nanti kalau gede kamu gampang cari duit. Bener nggak orang tua kita suka ngomong seperti itu kan? Kalau nanti gede kerja di mana gampang, dapat duitnya banyak. Nah, kalau tidak dibekali, tidak dididik, si anak akan liar ke sana ke sini semaunya dia. Karena tidak ngerti.
Kain berbohong kepada Allah. Aku tidak tahu adikku di mana. Memangnya aku penjaga adikku? Karena dia tidak tahu kalau sebenarnya Allah melihat. Tidak tahu. Nah, saat ini Bapak Ibu, saat ini kita yang hidup di mana Yesus telah bangkit, hukum Allah dalam perjanjian lama telah diputuskan oleh Yesus. Allah tentu saja datang kembali kepada kita dengan cintanya. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau saat itu karena dosa Adam dan Hawa, kita manusia terputus dengan Allah. Tidak dapat berdekatan kembali dengan Allah. Karena dikatakan itu Allah begitu suci, begitu mulia, dia tidak bisa bersinggungan dengan dosa. Sementara kita begitu kotor, begitu berlumuran dengan dosa. Allah tidak bisa. Nggak bisa nyatu. Seperti air dengan minyak. Diucek-ucek, dikubek-kubek, di gimana, dipanas juga tetap nggak bisa nyatu. Tapi ada cara. Saya ibu-ibu nih ya. Kalau misalnya saya goreng ayam kuning misalnya ya. Nah, proses ayam kuning itu pada saat kita menggoreng, artinya dia sudah dimasak, udah diungkep, udah direbus dengan air. Dengan air ya. Waktu kita goreng ayam kuning itu ketemu minyak, apakah mereka akan tenang-tenang saja? Seperti kita masukin bawang, kita goreng bawang gitu, bikin bawang merah goreng, masuk, nggak meletup-meletup. Apa yang terjadi? Waktu ayam kuning masuk ke minyak, mereka berantem. Minyaknya meletup-meletup. Mungkin itu secara sederhana kita bisa gambarkan bahwa air dan minyak itu sulit untuk bersatu, susah sekali, bahkan rasanya tidak mungkin air dan minyak itu makanan, tapi Allah yang penuh, yang begitu bersinar, begitu suci, tidak bisa bersinggungan dengan kita yang gelap, yang penuh dengan dosa. Nah, karena itu Allah menghadirkan Yesus sebagai jembatan yang menjembatani hubungan kita dengan Allah agar kembali bersatu lagi. Relasi kita dengan Allah dipulihkan. Tadinya terputus, dijahit lagi, disimpul lagi sehingga bisa menjadi satu rangkaian. Kalau tidak ada Yesus, hubungan kita dengan Allah masih terputus. Dan kita adalah menjadi anak-anak gelap. Anak-anak iblis tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Petrus 3 ayat 18-21 berkata bahwa sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, oleh baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ini dikatakan nih, kalau Yesus tidak mati, kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Dan pada saat Yesus wafat, pada saat Yesus selama 3 hari itu Ia mati, ini dikatakan
di ayat 18 dan 19, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, kepada roh-roh di zaman Nabi Nuh yang mati, yang meninggal, dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Artinya bukan hanya kita saja yang diselamatkan oleh Yesus, tapi juga orang-orang terdahulu yang tidak taat, yang mereka ada di dalam kegelapan, yang mereka merasakan gertak gigi. Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, kutuk di sini bukan seperti kutuk yang ada yang kita tahu sekarang, tapi kutuk di sini adalah kutuk yang mendidik, kutuk yang menyelamatkan. Kutuk yang membuat kita kembali ditahirkan oleh Allah menjadi manusia yang baru. Diselamatkan oleh Yesus. Kemudian, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, selama Yesus berkarya dengan murid-muridnya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya tentang pohon ara yang dikutuk. Oke, saya mau tanya sebentar. Ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, tentang kisahnya ini, ceritanya ini? Ada nggak? Ada nggak? Oke, saya akan ceritakan garis besarnya aja ya. Waktu itu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Perumpamaan tentang pohon ara yang dikutuk ini bisa kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di Matius 21, Markus 11. Waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem dan dia naik keledai. Naik keledai, kemudian orang-orang menghampari jalanan dengan jubah mereka dan juga dengan ranting-ranting daun hijau. Setelah itu Yesus ke Bait Allah. Ke Bait Allah, lalu keesokan harinya kembali ke kota Betania. Dan di situ itu persiapan saat menuju hari Paskah Yahudi. Di mana kalau Paskah Yahudi itu banyak sekali peziarah-peziarah yang datang ke Bait Allah. Oleh karena itu setelah perumpamaan ini, setelah pohon ara ini, Yesus mengamuk di Bait Allah. Dia tidak suka Bait Allah, rumah Bapaknya, dipakai untuk tempat berjualan. Kemudian keesokan harinya Yesus kembali berjalan ke Yerusalem. Dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem itu Yesus lapar. Lalu dia lihat sebuah pohon ara dan menghampirinya. Tapi Yesus hanya lihat daun-daunnya saja. Pohonnya itu nggak ada buahnya. Kemudian dikatakan juga di Alkitab bahwa pohon ara tidak ada buahnya karena memang belum musim berbuah gitu. Seperti kita musim mangga. Ada musim-musimnya, mangga itu nggak seterusnya ada. Tidak sepanjang tahun ada seperti pepaya ya, mangga itu ada ininya, ada musimnya, ada waktu-waktu tertentu untuk dipanen. Yesus melihat pohon ara, pohon itu tidak berbuah, hanya ada daunnya, dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Jangan lagi kamu mengambil buah dari pohon ini. Dan seketika itu juga, ketika esokan harinya para murid melewati tempat yang sama, pohon ara itu sudah mati, sudah kering, layu, dan mati. Hanya dalam satu malam. Pohon ara itu kan pohonnya yang besar, rindang. Saya juga sama, waktu pertama dulu sekali saya berpikir bahwa ini apa sih maksudnya? Kok Tuhan mengutuki pohon ara, tapi pohon itu kan memang belum berbuah. Nah, pohon kan memang diupayakan oleh manusia. Lalu kalau misalnya pohonnya itu tidak berbuah,
kenapa pohonnya itu dikutuk? Kenapa bukan manusianya yang dikutuk? Ternyata pohon ini mempunyai arti lain. Kita tidak bisa mengartikan hanya secara literal harafiah saja. Kutukan terhadap pohon ara saat itu diberikan sebenarnya untuk dijadikan contoh peringatan kepada para ahli Taurat dan orang Yahudi yang pada saat itu mulai hidup mereka tidak berkenan dengan Allah. Mereka mementingkan diri sendiri. Terbukti mereka berdagang di bait Allah. Karena di antara mereka itu banyak yang tinggal di situ, kemudian mereka berdagang musiman. Ini ceritanya mau Paskah Yahudi. Paskah Yahudi banyak orang pesiarah-pesiarah mau mempersembahkan korban untuk korban di bait Allah. Yang datang bukan hanya orang lokal situ saja, orang Yerusalem saja, tapi dari negara-negara lain, dari daerah-daerah lain. Nah, kemudian kalau kita mau mempersembahkan korban bakaran, artinya kan mungkin ada kambing atau mungkin ada domba yang harus dipersembahkan. Kalau orangnya rumahnya dekat daerah situ juga, mereka bisa tenteng korbannya. Tapi kemudian kalau orang yang jauh harus berbulan-bulan berjalan supaya sampai ke situ. Apakah itu domba atau misalnya ternak itu dibawa-bawa akan selamat? Mungkin akan lebih riskan. Tapi kalau mereka membawa uang dan uang tersebut dibelikan kepada seperti misalnya yang kita tahu hari raya kurban banyak sekali kan di Jakarta nih kurban-kurban lalu kita tinggal beli, kan itu memudahkan mereka. Tetapi orang-orang Yahudi di Yerusalem menyalahartikan kesempatan itu. Mereka berpikir untuk mengeruk kepentingan pribadi, dan setelah mereka punya uang, mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi praktek-praktek dalam buah roh, praktek-praktek kasih. Itu yang membuat Allah marah, yang membuat Yesus tidak suka terhadap orang-orang Yahudi saat itu. Oke. Karena Yesus telah mengajarkan orang-orang di tempat tersebut dan menegur mereka dengan mengerjakan mujizat-mujizat, dengan menceritakan perumpamaan-perumpamaan, tetapi Yesus tidak menemukan buah daripada hasil pengajarannya, maka dia mulai sedih. Supaya dapat menunjukkan kepada orang Yahudi, agar orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat dapat diselamatkan, mereka tidak dapat hidup kalau hanya menghasilkan daun saja. Artinya, jika memiliki kata-kata kebenaran, jika pinter ngomongnya aja, tapi tanpa buah, tanpa praktek, yaitu perbuatan baik, maka orang itu harus dibuang dan dilemparkan ke dalam api. Nakut-nakutin. Supaya cepet-cepet sadar nih kamu nggak beres, cepetan sadar supaya kamu berbalik kepada Tuhan. Karena tujuan utamanya adalah keselamatan kita. Nah, Yesus lapar, pengen makan, dia cari buah. Tapi tidak menemukan buah itu. Kenapa Yesus lapar? Apa artinya Yesus lapar? Yesus lapar karena Yesus lapar kelaparan karena dia ingin sekali menyelamatkan umat manusia. Ada keinginan yang memang misinya Tuhan, memang misinya Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus sangat-sangat lapar akan keselamatan umat manusia. Pohon ara digambarkan dengan sebagai orang Yahudi yang hanya mempunyai daun. Ahli Farisi yang hanya mempunyai daun. Daun itu adalah kata-kata atau hukum Taurat dan para nabi. Kata-kata hukum Taurat dan para nabi. Buah adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau tidak menghasilkan buah, kalau hanya berdaun saja, tidak ada artinya. Buat apa kamu hidup? Lebih baik kamu dipotong, lebih baik kamu ditebang, lebih baik kamu mati.
Yesus mengingatkan lagi-lagi supaya kita selamat. Nah, benang merah yang dapat kita ambil daripada kutuk di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama adalah Allah dan Yesus sama-sama tidak menginginkan penderitaan bagi kita sebagai anak-anaknya. Yesus tidak menginginkan kita menderita. Yesus tidak menginginkan kita binasa dan menjadi anak-anak gelap. Yesus ingin kita selamat dan tinggal bersama-sama dengan Yesus dan Allah Bapa di surga. Yesus sedih kalau melihat kita ada di dalam jurang maut, ada di dalam lembah kekelaman, ada di dalam kerajaan maut. Yesus tidak ingin. Yesus tidak ingin hal seperti itu terjadi kepada diri kita semua, kepada umat manusia. Nah, Bapa selalu mengajarkan, lagi-lagi selalu mengajarkan dan mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya itu dewasa di dalam kehidupan. Bukan hanya dewasa tubuhnya saja, tapi dewasa di dalam kehidupan. Dan Yesus mengajarkan bagaimana caranya untuk dewasa di dalam kehidupan, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan untuk berbuah di dalam roh. Galatia 5 ayat 22. Berbuah di dalam roh. Melahirkan kasih, melahirkan sukacita dan damai sejahtera, melahirkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang ingin Yesus kita miliki. Itulah yang ingin Yesus supaya kita itu melakukan apa yang menjadi buah-buah roh, menghasilkan buah-buah roh tersebut. Penguasaan diri, kasih. Karena hukum yang Yesus ajarkan adalah hukum kasih. Hukum kasih yang mengalahkan segalanya. Kasih membinasakan segala macam kutuk-kutuk hukuman-hukuman dan kebinasaan lain, semua dikalahkan oleh kasih. Hanya karena kasih. Oleh karena itu, Yesus sudah memberikan dahulu contoh. Allah sudah memberikan dahulu contoh kepada kita. Kalau anak kesayangannya sendiri, dia korbankan untuk kita semua. Kemudian kita juga mendengar minggu lalu, temanya Yesus sahabat bagi orang yang menderita, tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya potong sedikit aja sakit, artinya orang lain juga kalau saya potong sedikit sama sakitnya seperti kalau saya memotong diri saya sendiri. Jaga lidah, jaga pikiran, jaga perasaan kamu. Perasaan kita semua. Jaga semuanya itu supaya kita tidak memperkatakan kata-kata yang melukai orang lain. Karena ketika orang lain memperkatakan perkataan yang sama, kita juga akan merasakan kepedihan yang sama. Jaga mulut, jaga pikiran kita. Jangan lagi menjadi orang yang iri seperti Kain. Tapi lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai murid Yesus. Mempraktekkan kasih, menyangkal diri, pikul salib, walaupun di luar terlihat aneh, tapi di mata Tuhan kita terlihat baik. Ajaran kasih daripada Yesus adalah untuk menghasilkan buah. Nah, buah itu, buah-buah roh akan mempersenjatai kita untuk tetap bertahan di dalam keadaan situasi dunia ini. Ajaran kasih Yesus untuk berbuah mempersenjatai kita dengan Roh Kudus-Nya. Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita seperti 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus dengan Roh Kudus-Nya, dia
membimbing kita. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia bersama-sama dengan kita. Karena kalau Yesus hadir sebagai sosok Yesus yang tinggal di Israel, hanya satu Yesus. Sementara saat ini manusia tidak hanya tinggal di Israel saja ya, manusia menyebar memenuhi seluruh bumi. Artinya kalau misalnya hanya ada Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus tuh bisa dibayangkan gimana ya itu itinerary-nya, schedule bisnis trip-nya, kemana aja gitu, nggak pernah berhenti. Karena seluruh dunia harus Dia injili, seluruh umat manusia harus Ia injili. Makanya saat ini, 1 detik Yesus ada di tempat ini, di detik yang sama Yesus juga ada di kutub utara. Di detik yang sama juga Yesus juga berkarya di kutub selatan. Karena roh tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Yesus dapat melakukan karyanya dengan sempurna ketika Ia menjadi roh, menjangkau semua banyak seluruh umat manusia ketika Ia menjadi roh. Nah, Bapak Ibu, agar kita mampu melakukan sangkal diri, pikul salib, memaafkan, mengampuni, dan mengasihi, kita perlu Roh Kudus. Karena sangkal diri, pikul salib, memaafkan, mengampuni, saling mengasihi, itu merupakan kunci daripada kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu ada yang sudah buka Galatia 5 ayat 13? Mungkin bisa bantu saya di ayat 14, atau saya bacakan ayat 14, nanti Bapak Ibu mulai dari ayat 15 ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, silakan. Ada yang mau baca? Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, lanjut Bu. Kita mau baca sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecebanan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Silakan ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut. Lanjut, Bu. Barang siapa sampai ayat 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah saling menantang dan saling mendengki. Oke, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, ini adalah rambu-rambu bagi kita semua. Rambu-rambu bahwa kita telah dimateraikan Allah, kita telah dimenangkan Allah, dan kita juga telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dan dimerdekakan oleh darah Yesus. Tapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kasih mengalahkan segalanya. Ini bisa kita simpan sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi seenak-enaknya. Kita udah ditebus kok. Kita sudah jadi anak Tuhan kok. Pasti Tuhan nanti selamatkan. Nanti dulu. Jangan istilahnya takabur. Tetap kita harus menjaga diri kita, karena ketika kita mulai lengah, iblis lebih pintar daripada kita. Kita kadang-kadang tidak sadar kapan kita lengah, tapi iblis selalu berjaga-jaga seperti singa mengaum-ngaum di malam hari. Dia selalu siap sedia, kayak toko 24 jam, supermarket 24 jam, selalu siap sedia. Mau beli apa? Ada. Pengen minum? Ada. Pengen kopi? Ada. Pengen lapar, pengen ngemil? Ada snack. Lapar, pengen makanan berat? Ada mie instan. Iblis 24 jam berjaga-jaga, menyediakan, memberikan apa yang kita mau, supaya kita sedikit demi sedikit terperosok ke dalam jurangnya. Dikasih apa yang kita mau. Dikabulkan apa yang kita mau. Dikasih enak. Tapi ujungnya tidak enak. Saat ini, kita mau berjuang untuk melakukan apa yang menjadi buah-buah roh. Kita harus menanam benih-benih sehingga buah-buah roh itu muncul di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada lagi kutuk yang berlaku bagi kita. Karena Yesus sudah melakukan penebusannya. Dengan tetap melakukan hukum kasih dan praktek buah roh, kita tetap merdeka seperti yang dimerdekakan oleh Yesus. Seperti yang dikatakan di sini, di ayat yang pertama tadi, ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Masuk dalam kehidupan dosa itu sangat-sangat mudah. Seperberapa detik kita sudah berdosa. Tapi hidup di dalam kekudusan itu lebih sulit. Seperberapa detik, klik YouTube, ketik apa yang kita mau, dia akan mengeluarkan segala macam apa yang kita mau, termasuk perbuatan-perbuatan daging. Banyak sekali godaan-godaan saat ini yang sangat mudah kita bisa akses. Sangat-sangat mudah. Tapi dengan sangat mudah juga kita dapat buka YouTube, klik kata kuncinya, kita cari pujian dan penyembahan, praise and worship, khotbah, misa. Jangan sampai kesempatan yang sama diberikan, kita gunakan untuk
kesempatan berbuat dosa. Sama-sama seperberapa detik kita bisa masuk ke dalam kekudusan. Seperberapa detik kita dapat masuk ke dalam perbuatan daging kalau kita buka YouTube. Tapi kembali, ada di mana kehendak bebas kita? Ada di mana kehendak bebas kita mau ditaruh? Di dalam kekudusan atau di dalam kegelapan karena dosa? Bapak Ibu, Santo Aquinas pernah menjelaskan bahwa doa-doa gereja membuat iblis kurang berdaya untuk mencobai kita. Maka ketika seseorang tidak masuk dalam gereja, ia akan dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Bukan artinya seperti sekarang kita kalau nggak ke gereja kita dikalahkan oleh iblis. Ini tidak harus diartikan secara literal, secara harafiah, tapi ini sebagai kiasan saja. Artinya kalau gereja, kalau kita dekat dengan gereja, kita punya komunitas, kita melakukan doa, kemudian kita berkumpul seperti ini, kemudian kita ikut PD, atau misalnya ada juga berdoa bersama, adorasi, misa, itu artinya kita masuk ke dalam gereja. Dan di dalam kegiatan gereja itu kita berdoa dan orang lain juga berdoa untuk kita, sehingga doa-doa gereja, doa-doa orang lain, doa-doa di dalam misa, adorasi, persekutuan doa, praise and worship, apapun itu, rosario, apapun itu ya, banyak sekali doa hening, doa meditasi, lectio divina, kemudian yang baru-baru itu misa penyembuhan, itu semua sama. Mereka berdoa dan kita juga berdoa. Sama-sama menaikkan doa kita, pujian kita, penyembahan kita untuk Allah. Kenapa Allah harus disembah? Karena dengan cara itulah kita memiliki kedekatan dengan Allah. Karena dengan menyembah dan memuji, memuliakan Allah, kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita semakin mudah untuk terhubung. Dan juga Tuhan senang kalau kita menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa, Kak? Kenapa Tuhan senang? Karena kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, iblis tidak akan mengganggu dan menggugat dan menguasai kita lagi. Kita tidak akan mudah dikalahkan oleh iblis. Bapak Ibu, kutuk yang kita kenal di dalam dunia ini adalah kutuk yang artinya menginginkan seorang untuk mengalami kecelakaan, untuk mengalami kebangkrutan, untuk mengalami kesusahan, nasib sial, sehingga digunakanlah apa yang kita tahu, santet, guna-guna, ilmu sihir, ilmu gaib, atau praktek-praktek sihir lainnya. Belakangan ini saya beberapa kali menerima SMS di nomor HP saya. Isinya, pasang susuk SMS nomor segini. Kemudian apalagi saya jarang buka, nggak pernah buka, jadi saya nggak ingat kata-katanya apa. Tapi dilihat sekilas, pasang susuk, kemudian apa cinta gitu. Saya juga nggak terlalu hafal. Hanya dengan mudah, satu klik, satu sentuhan, kita bisa terhubung dengan iblis. Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena kita bisa melihat bahwa praktek kasih itu bertentangan dengan praktek keadilan.
di mana ada kasih bisa berjalan seiring dengan keadilan. Yesus berkata, kalau kau ditampar di pipi kiri, berikan pipi kananmu. Adil nggak? Kita di dunia, adil nggak? Kalau saat ini rumah kita dirampok, amit-amit ya. Kalau saat ini rumah dirampok, atau misalnya saya ambil satu contoh dari kejadian yang siapa ya namanya, anak seorang gadis yang dibunuh oleh mantan pacarnya, dan ya si pacarnya ini sudah punya pacar lagi, ini sih kalau nggak salah namanya Sarah. Dia dibunuh dan dia juga anak perempuan satu-satunya. Dia merupakan anak tunggal dari keluarga itu. Tapi kemudian ibunya itu berkata bahwa saya memaafkan, tidak usah lagi, saya ikhlas. Gitu. Apakah itu adil? Apakah hukum yang ada di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, apakah hukum yang ada di Indonesia mengeluarkan peraturan seperti itu? Tidak ya. Ketika seorang dibunuh, dia harus diproses dan dia harus menjalani hukum. Tapi ibu ini, dia mengampuni, dia mendoakan. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hak manusia. Jadi, kalau kita melihat apa yang menjadi ketidakadilan, atau misalnya kita mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kita, jauh-jauhlah dengan apa yang namanya praktek-praktek yang instan. Atau mungkin kita jadi korban praktek-praktek instan itu, jangan kita terperosok, terbawa arus dengan mereka. Tapi segeralah bertobat, berbalik, berputar 180 derajat, jangan 360 ya, 360 nanti balik lagi. Putar balik 180 derajat. Bertobat dan lakukan seperti yang ibu yang anaknya dibunuh itu, mengampuni dia. Prakteknya memang sangat-sangat sulit. Memiliki buah roh itu adalah sangat-sangat sulit. Tapi jika kita disakiti, kita direndahkan, kita diremehkan, kita dihina, kita dikucilkan, bahkan kita seperti dianggap sampah, tersisih, bukan menjadi hak kita untuk bertindak melakukan pembalasan. Sebagai anak Allah, sebagai murid Yesus, kita selayaknya melakukan apa yang Yesus ajarkan untuk kita. Melakukan seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Biarlah Allah yang menghukum mereka, bukan hak kita. Hak kita adalah melakukan praktek kasih. Walaupun berkali-kali kita dianggap sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang lemah, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat di mata Allah. Kita tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kutuk, tapi balaslah kejahatan dengan kerendahan hati untuk memaafkan, mengampuni, dan lakukan buah roh itu terus sampai akhirnya kita mahir kepada mereka yang memusuhi kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita terus melakukan hal ini, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, bukan berarti dia menang. Satu saat dia akan datang merendahkan dirinya kepada kita. Saya yakin dan percaya. Saya percaya sekali karena saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ketika saya difitnah, ketika saya dijelek-jelekan, saya hanya diam. Saya manusia. Saya juga sama seperti umat-umat lainnya, seperti manusia-manusia lainnya, saya punya kedagingan. Sulit untuk saya untuk bisa memaafkan, mengampuni, memaafkan, dan memahami. Sulit, tapi apa yang harus kita lakukan pertama-tama adalah ketika orang tersebut
atau satu kelompok tersebut memfitnah saya, kemudian mereka menjauh, mulai mengucilkan saya tidak mencari-cari agar tidak cari-cari backingan gitu, tidak cari-cari bahwa, oh kamu tahu nggak, ngomong sama teman saya bahwa apa yang dikatakan dia itu sebenarnya salah. Saya tuh nggak gitu, saya tidak membela diri. Saya hanya bercerita hanya kepada beberapa orang yang mungkin teman saya yang saya anggap dekat, itu pun karena supaya saya dapat bisa sharing, mengeluarkan unek-unek saya sendiri gitu, kayak perempuan, saya sukanya pengennya kalau ada masalah itu sharing gitu sama teman. Sharing kepada 1-2 teman saya, just sharing, hanya sekedar sharing saja. Setelah sharing, membuat saya lebih lega, kemudian saya mulai berdoa. Berdoa bukan untuk mengampuni dia, bukan untuk mengampuni mereka, tapi yang berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menerima perlakuan mereka. Apa yang saya doa adalah saya menerima dulu. Terima dulu apa yang menjadi perlakuan mereka. Setelah saya berdoa untuk menerima, kemudian beberapa hari kemudian saya mulai, oh Tuhan, saya mau ngampuni. Saya mau mengerti mereka. Saya sudah mau memaafkan dulu. Yang pertama memaafkan dulu. Setelah menerima kesalahan mereka, kemudian saya mau, Tuhan saya mau maafkan. Setelah saya memaafkan, saya mau mengampuni mereka. Setelah saya mengampuni, oke, Tuhan saya mengerti kenapa mereka seperti itu. Dan itu memudahkan kita untuk berdoa, Tuhan saya mau berdoa buat mereka. Memberkati mereka. Tapi ketika baru misalnya, di sini ada Bapak Ibu misalnya yang ada di sini semua. Berbicara tentang satu hal. Misalkan, saya hari ini harusnya ngajar, tapi tiba-tiba saya tidak ngajar, lalu ada orang lain, misalkan. Oh, contoh gini, biasa di sini yang seperti Ibu Sila. Ibu Sila tidak datang, lalu tiba-tiba saya muncul tanpa pemberitahuan apapun. Nah, kemudian apa yang saya bawakan, materi yang saya bawakan itu tidak sesuai dengan judul. Nah, mulai mungkin ada yang protes, kok nggak sesuai ya gitu, atau misalnya kok kenapa Bu Sila seperti ini. Satu kesalahan demi kesalahan lain bertumpuk-tumpuk sehingga nantinya kita membuat image pribadi sendiri terhadap orang tersebut, terhadap saya, sehingga menimbulkan apa yang pikiran-pikiran yang belum tentu sama antara satu dengan yang lain, dan menimbulkan gosip. Yang kecil aja gosip. Pada saat gosip, iblis nambah-nambahkan. Iblis taruh-taruhkan, letak-letakan pikiran-pikiran lain. Nah, kemudian mulai komunitas ini jadi agak renggang. Di situ iblis juga mulai bekerja lagi. Sampai mungkin akhirnya ada perselisihan. Nah, ketika perselisihan terjadi, yang pertama kita lakukan adalah terima dulu. Terima, itu memang terjadi. Nggak bisa dia papain lagi. Sudah terjadi. Tapi terima dulu. Setelah terima, bawa dalam doa. Maafkan keadaan. Maafkan orang-orangnya. Setelah kita lebih tenang lagi, ampuni mereka. Setelah kita lebih tenang lagi, lihat lagi, flashback lagi ke belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau pada saat detik itu terjadi perselisihan, detik itu juga kita langsung harus ngomong, udah ngampunin aja, udah kita harus saling memaafkan. Ngomong gampang. Tapi prakteknya tidak semudah klik. Tidak semudah saya ambil air ke kulkas minum lalu saya keselnya hilang. Tidak semudah itu. Ada proses. Butuh beberapa jam, butuh beberapa hari. Bahkan kalau kasusnya berat, butuh waktu yang lebih lama untuk bisa melakukan hal tersebut.
Nah, Bapak Ibu, contoh daripada martir pertama, Stefanus, itu sangat baik bagi kita semua. Dan juga yang dilakukan oleh martir-martir di zaman Yesus lainnya. Mereka tidak membela diri, mereka menerima. Mereka terima, diperlakukan tidak adil. Mereka tidak membalas, tapi biar nanti Allah yang membalas. Hari ini kita mungkin sering melihat apa yang namanya tabur tuai itu terjadi dengan sangat cepat. Sangat cepat, kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus sendiri telah memberi contoh kepada kita. Yesus sendiri telah mengampuni semua umat-umatnya, bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selama pengajarannya berusaha untuk menjatuhkan Yesus terus-menerus, bukan cuma satu kali, tapi terus-menerus Yesus kemana diikuti, mengintai dari jauh, seperti yang perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu kan ahli Taurat dan orang Farisi nanya-nanya, mengajukan pertanyaan. Maksudnya itu untuk ngetes, untuk coba-coba, pengen tahu nih jawaban Yesus apa. Satu jawaban Yesus yang tidak sesuai bisa dijadikan senjata untuk mereka menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus jauh lebih pintar. Inilah yang dilakukan Yesus. Yesus sendiri mengampuni segala kekejaman, segala kekerasan yang telah dilakukan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini Yesus sudah memahami, memaklumi orang-orang yang menyalibkan dia. Bapak Ibu, dari awal manusia pertama telah berdosa. Allah telah menjatuhkan hukuman untuk mengutuk manusia, untuk mengutuk binatang, dan untuk mengutuk bumi dan tanah. Tapi Allah kita bukanlah Allah yang merancangkan kebinasaan. Bukan Allah yang membuat tanah yang subur Allah kutuk menjadi tanah yang kering tidak dapat menghasilkan makanan. Bukan. Allah kita adalah Allah yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang pintar di dalam kehidupan mereka. Ketika dunia dan manusia makin sibuk saat ini, makin soliter, makin pingin sendiri-sendiri, makin egois, maka Allah yang penuh kasih menurunkan Yesus. Segala upaya telah dilakukan Allah sampai akhirnya yang terakhir Yesus diutus untuk dijadikan sebagai pemutus belenggu dosa manusia, sekaligus menyatukan kembali ikatan awal relasi daripada manusia dengan Allah yang terputus oleh dosa. Di zaman Perjanjian Baru, umat-umat Allah terputus oleh dosa. Sulit untuk berkomunikasi, untuk kembali dekat dengan Allah. Mereka harus melakukan hukum-hukum Taurat, dan hukum Taurat itu sangat-sangat tegas. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ambil satu, ambil ternaknya, ambil lagi ternaknya, bayar ternaknya. Kamu memotong kaki orang itu, kaki kamu juga harus kamu potong. Itu artinya kamu menebus dosa. Nah, Yesus datang sebagai pemutus daripada hukum Taurat. Dan Yesus mengajarkan kita dengan hukum kasih. Manusia yang semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri, semakin tidak peduli, membuat Allah semakin sedih sehingga ia mengutus Yesus anaknya untuk kita semua. Mengembalikan agar manusia lebih mudah kembali berhubungan dengan Allah seperti saat Adam dan Hawa. Kita semua
adalah pribadi-pribadi, adalah orang-orang yang telah dimenangkan lewat pemutusan Yesus di kayu salib. Bahkan kita juga sudah dibaptis, mengakui diri kita sebagai anak Allah, murid Yesus, orang Kristen. Kita telah menerima Kristus melalui pembaptisan. Roh Kristus ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Maka kalau Yesus yang sudah memutus segala kutuk-kutuk antara manusia dengan Allah, dengan bumi, maka kita yang sudah dibaptis, artinya kita juga semua sudah dibebaskan dari segala macam kutuk. Tidak ada lagi kutuk yang berlaku di dalam kehidupan kita kalau kita mengaku bahwa diri kita itu adalah anak Allah, murid Yesus, dan telah menerima Yesus melalui pembaptisan. Segala kutuk dunia tidak akan dapat lagi menguasai kita. Yang namanya kuasa-kuasa kegelapan, yang namanya praktek-praktek ilmu sihir, ilmu gaib itu tidak akan lagi berkuasa dengan kita. Tetapi syaratnya adalah Roma 12 ayat 1. Kita harus memegang. Tidak pakai kemerdekaan yang telah diberikan Yesus kepada kita seenak-enaknya, semena-menanya. Kita juga tetap harus berjuang. Kita juga tetap harus melakukan praktek hukum kasih Yesus dan praktek buah-buah roh yang telah kita miliki. Terus kita lakukan terus-menerus. Untuk melepaskan segala kutuk termasuk hukuman Allah dalam perjanjian lama dan kutuk dunia. Dan hal ini merupakan perjuangan untuk kita seumur hidup. Goal yang senantiasa harus kita gaungkan terus-menerus. Supaya setiap pribadi daripada kita dibekali oleh pisau pemotong. Pisau pemotong ini adalah pisau yang diberikan oleh Yesus. Pisau pemotong surga yang diberikan oleh Yesus untuk melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dan kutuk dunia. Jika Yesus telah merelakan tubuhnya sebagai penebus keselamatan bagi kita, jika Yesus yang lapar ingin menyelamatkan kita, masa kita tidak lapar, tidak ingin sekali untuk melepaskan belenggu-belenggu. Tidak ada lagi yang namanya belenggu, tidak ada lagi yang namanya kutuk. Segala macam telah dibebaskan Yesus. Dan perjuangan kita untuk tetap memegang kemerdekaan ini adalah tetap mempraktekkan praktek kasih. Melakukan hukum kasih. Sangkal diri, pikul salib. Mengampuni, memaafkan. Sampai kita benar-benar mampu memaafkan. Yesus telah merelakan tubuhnya menjadi penebus keselamatan. Sekarang kita juga mau senantiasa menggunakan pisau itu untuk memotong, untuk melepaskan segala belenggu kemalasan. Belenggu kemalasan yang mungkin membuat kita tinggal di dalam zona nyaman. Enggan atau malas berhubungan terus, berelasi terus dengan Allah. Yang membuat kita semakin terikat kepada keduniawian kita dan perbuatan daging kita. Mari kita gunakan pisau pemotong yang dari Allah tersebut, pisau pemotong yang membebaskan kita, memotong belenggu kita daripada belenggu-belenggu keduniawian kita, daripada belenggu-belenggu dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada pertanyaan?